tetap jadi acuan walaupun banyak orang kritik Anies, tapi ya mungkin juga ada hal yang keliru di dalam kebijakannya, tapi overall saya tanya yang dilakukan pembangunan harus terus dilanjutin. Nah, siapa yang bisa lanjuti pembangunan secara maksimal di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya. Siapa? Siapa? Tidak. Akhirnya tadi sudah saya tekankan bahwa semuanya harus tunduk dan taat asas. Jadi apa yang sudah menjadi mekanisme Dewan Pimpinan Pusat ini harus nanti dijalankan. Ucup pimpinan P3 dituduh bergerilya dukung Ganjar, ada yang nggak terima, tak capreskan Anies, P3 akan terkubur. Pengamat politik Tony Rosyid menuding Ketua Umum P3 Mardianto berusaha menjauhkan PPP dari Anies Baswedan, padahal dukungan akar rumput mengarah kepada ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Kisruh P3 terus berlanjut. Gara-garanya cuma karena beda dukungan di Pilpres 2024. Pemilih P3 umumnya dukung Anies. Sementara DPP P3 berupaya tidak ke Anies. Suharso diyakini masih terus mengakomodir aspirasi arus bawah ke Anies. Akibatnya, Suharso dikudeta. Mardianto menggantikan Suharso sebagai Ketum P3, surat dari Menkumham segera turun sebelum Suharso sempat melakukan gugatan, kata Tony dalam keterangan persnya. Ia menambahkan One Team Press Jokowi ini nampak terus bergerilya untuk mendorong DPC P3, dukung Ganjar Pranowo. Semua orang tahu, Ganjar adalah calonnya Jokowi. Sebagian DPC P3 telah deklarasi Anies, sebagian yang lain deklarasi Ganjar, sementara pemuda Kabah, Ormas Underbow P3 tetap kekeh dukung Anies, tambahnya. Monitor saling monitor, namanya politik kan membaca peta, kata Hasto pada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta. Hasto menyebut masih ada waktu bagi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk memutuskan hal-hal terkait pencapresan. Sebab partainya tengah berkonsentrasi pada hak 50 tahun sebagai puncak konsolidasi politik. Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Huta Hayan, menyarankan Partai Nasdem segera mengevaluasi pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 mereka sebelum terlambat. Saran saya, segera evaluasi pencalonan Anies Baswedan jika tak ingin mati, ucapnya dalam unggahannya. Dia menyebut, Partai Nasdem yang menurutnya ingin mendapatkan keuntungan usai mendeklarasikan Anies sebagai bakal Capres 2024, malah mendapat yang sebaliknya. Partai Nasdem berharap durian runtuh dalam elektabilitas atas suara pendukung Anies. Ternyata Nasdem ketimpa durian mentah yang bikin kepala bocor berdarah dan harus masuk ICU, tandasnya, tapi pemberian itu banyak, dalam kekuatan finansial, jabatan ketika menang, sambungnya. Selain itu, Ujang menduga PKS menunggu Partai Nasdem untuk merayu atau membujuk PKS agar tanggal 10 November tahun 2022 dilaksanakan deklarasi koalisi perubahan. Sehingga, terjadilah tarik ulur. Tarik ulur ya, hal yang biasa dalam politik itu suatu kepentingan. Karena PKS belum deal kelihatannya belum ada kesepakatan terkait dengan pasangan cawapres tadi, jelasnya. Sampai siapa mendapat apa, dan bagaimana. Nasdem capresnya Anies dan AHY cawapresnya maka PKS mendapat apa? Kalau cawapresnya dari PKS. Jadi